السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, masih pembicaraan kita seputar obat hati, yang kita sudah mengambil obat yang pertama yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur, dan kita masih di obat yang kedua yaitu zikrullah. Khatib awali pembahasan tentang obat hati berupa zikir kepada Allah Azza wa Jalla, yang sebagiannya kita sudah bicarakan pada khutbah yang lalu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat yang jalil yang mulia, sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di hadapan para sahabat bersabda. Apa kata beliau yang mulia alaihi salatu wassalam? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Kemudian wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqidh dhahabi wal waraqi wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum wa a'naqakum. Qalu bala. Qala dzikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabat yang mulia, ya, alaihimus salat, yani radhiyallahu taala anhum ajma'in, bahwa maukah kalian, kata beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, saya beritakan, saya kasih tahu kalian dengan bi khairi a'malikum, dengan amal yang terbaik dari amalan-amalan kalian itu yang terbaik. Mau enggak saya kasih tahu kalian? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat adalah sosok-sosok hamba-hamba Allah yang rakus semangat terhadap amal kebaikan. Apalagi dikatakan ya yang terbaik, yang paling baik, pastinya mereka lebih semangat lagi untuk mengetahui apa gerangan amalan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wa azkaha 'inda malikikum, dan amalan itu lebih suci di sisi raja kalian, yaitu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan tersebut paling bisa menjadikan derajat kalian, level kalian tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini keistimewaan yang luar biasa dari amalan tersebut. Ya, yang pertama khairi a'malikum, sebaik-baik amal. Yang kedua ya azkaha 'inda malikikum, paling suci di sisi Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum, paling bisa meninggikan derajat seorang hamba. Wa khairil lakum, bahkan amalan tersebut lebih baik bagi kalian dibandingkan infaqidz dzahabi wal wariq, yaitu dibandingkan menginfakkan emas dan perak. Wa khairil lakum, yang terakhir bahkan lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut min antalqau aduwakum, dari kalian berjumpa dengan musuh kalian, orang-orang kufar, musuh Islam, kalian berjumpa dengan mereka, fatadribu a'naqahum, kemudian kalian memenggal leher mereka. Wajar di medan peperangan, kalian penggal leher mereka. Wa yadribu a'naqakum,
atau sebaliknya mereka musuh tersebut yang memenggal leher kalian, mati syahid kalian. Ya, tapi amalan tersebut lebih baik dibandingkan itu semua. Mau saya kasih tahu kalian amalan itu apa? Qalu bala. Oh, mau sekali ya Rasulullah. Mau sekali. Penasaran apa amalan itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala dzikrullah. Amalan tersebut adalah berzikir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, yang merupakan obat bagi hati yang sedang kita bahas. Penulis mengatakan, i'lam aslahallahu qalbaka. Ketahuilah semoga Allah memperbaiki hatimu. Amin ya karim. Mudah-mudahan Allah memperbaiki hati kita semua. Ya, kalau ada yang hatinya sakit, ya, maka moga-moga Allah menyembuhkan hati yang sakit. Dan penulis mendoakan kita dengan doa kebaikan. Subhanallah. Beliau mengatakan bahwa aslahallahu qalbak, semoga Allah memperbaiki ya hatimu. Dan ini menunjukkan hendaknya kita sesama muslim saling mendoakan kebaikan. Apalagi mendoakan saudara muslim tidak di hadapannya, itu termasuk doa yang mustajab. Jamaah yang dicintai karena Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah semoga Allah memperbaiki hatimu bi anna li dzikrillahi atharan jalilah. Ketahuilah bahwasanya bagi zikir itu, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla memiliki efek yang mulia, yang agung, yang besar, enggak main-main. Kata penulis, ya. Efek atas apa? Alal qalbi, efek baik terhadap apa? Terhadap hati. Minha, di antaranya apa buah manis yang akan kita petik apabila hati ini senantiasa berzikir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Yang pertama kata penulis, syifaul qalbi, bahwa dengan zikir ya kepada Allah Azza wa Jalla, maka zikir itu akan menjadi obat bagi hati. Syifaul qalbi, dia akan menjadi obat bagi hati. Zikrullah ta'ala dawaul qalbi. Beliau menegaskan bahwa zikir kepada Allah merupakan obat daripada hati. Wal ghaflatu maraduhu, sedangkan kelalaian alias lalai dari berzikir kepada Allah itu adalah maraduhu, penyakitnya hati. Ya, kalau zikir adalah obat hati, maka lalai dari berzikir kepada Allah, lupa kepada Allah Azza wa Jalla, itu adalah maraduhu, sakitnya atau penyakit daripada hati tersebut. Bahkan bukan hanya lalai sebagian hati, ada hati yang bahkan berpaling ya dari berzikir mengingat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Yang hati yang seperti ini, manusia yang punya hati seperti ini, yang berpaling dari berzikir kepada Allah, abadan, selama-lamanya dia tidak akan pernah merasakan ketentraman dalam kehidupannya. Camkan ini sidang Idul Jumat yang hati cintai karena Allah Azza wa Jalla, bahwa orang yang berpaling dari berzikir kepada Allah, lupa kepada Allah Azza wa Jalla, camkan sekali lagi, dia tidak akan pernah merasakan ya ketentraman dalam kehidupannya. Oleh sebab itu ditegaskan oleh sebagian ya salafus saleh, ya di antara orang-orang saleh terdahulu, ada yang ya mengatakan bahwa masakinu ahli dunia, sungguh miskin, sungguh kasihan orang-orang yang bergelimang dengan dunia, hartanya banyak, kaya raya dan seterusnya, tapi dibilang miskin sama orang salaf ini. Ya, masakinu ahli dunia, miskin orang-orang yang berada di dunia ini. Ya, orang-orang yang bergelimang harta mungkin, ya dia miliki harta dunia, perbendaharaan dunia, perhiasan dunia dia miliki, tapi masakin, mereka sangat miskin, kasihan. Ya, apa masalahnya? Kenapa dikatakan miskin? Kharaju minha wa ma daqu aladza ma fiha, ay ahla ma fiha. Miskinnya dari sisi mana? Mereka keluar dari dunia ini alias meninggalkan dunia ini. Mereka keluar dari dunia ini, meninggal kembali ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu apa? Wa ma daqu ahla ma fiha. Mereka belum merasakan sesuatu yang paling manis. Ay aladza ma fiha, dia belum merasakan, mereka belum merasakan sesuatu yang paling lezat di muka bumi ini. Qila wa ma aladza ma fiha, ditanyakan kepada salaf ini, apa sesuatu yang paling lezat tersebut? Apa sesuatu yang paling manis tersebut? Qala dzikrullah tabaraka wa taala. Sesuatu yang paling manis di muka bumi ini adalah apa?
Zikrullah, berzikir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sekali lagi, orang kalau tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, dia lalai dari Allah, berpaling dari mengingat Allah, tidak akan pernah merasakan ketentraman dalam kehidupannya. Dan ini dibenarkan dengan firman Allah Rabbul Izzati wal Jalal dalam surah Taha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berzikir kepadaku, maka apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Bagi dia, ini kata Allah. Ya, firman Allah, maka sesungguhnya bagi dia, fa inna, pakai taukid, pakai penekanan, bahwasanya sesungguhnya, berarti benar-benar tuh. Sesungguhnya lahu, milik dia, bagi dia, akan selalu nempel dengan dia. Itu apa? Ma'isyatan dhanka, yaitu kehidupan yang sempit. Ya. Kehidupan yang sempit. Bisa jadi perekonomiannya nggak naik-naik, atau walaupun dia kaya tapi dia tidak pernah merasakan ketentraman, kebahagiaan, hiruk pikuk, stres dan seterusnya. Waliyadzubillah. Kenapa? Jauh dari berzikir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Sidang Idul Jumat yang hati cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ingat, kita seorang pun tidak ada yang bisa atau berani mengatakan bahwa kita nggak butuh kepada Allah. Semua kita butuh kepada Allah, ya. Kita menginginkan Allah Azza wa Jalla mengeruniakan kita hidup yang tentram, hidup yang bahagia, dan itu tujuan banyak manusia. Lantas bagaimana mungkin orang yang merasa tidak mungkin bisa lepas dari Allah? Dalam artian, bagaimana mungkin orang yang mengatakan bahwa saya selalu butuh kepada Allah, saya tidak bisa lepas dari Allah, saya tidak bisa jalani hidup ini sendirian, dalam artian tidak bisa menjalani hidup ini bertopang sendiri tanpa pertolongan Allah. Bagaimana orang yang mengatakan seperti ini, mengakui bahwa dia nggak bisa hidup dengan baik di muka bumi ini tanpa pertolongan Allah? Bagaimana dia bisa melupakan Allah kalau seperti itu? Tidak ada orang yang istighna, merasa enggak butuh kepada Allah. Antumul fuqara ilallah. Kalian semua butuh, fakir kepada Allah. Kalau memang kita mengakui semua, wahai para hamba, kita semua hamba Allah Azza wa Jalla. Kalau memang kita mengakui bahwasanya ini kita semua butuh kepada Allah, lantas bagaimana mungkin kita lupa kepada zat yang kita butuh kepadanya? Bagaimana kita langka, bahkan berpaling dari mengingat zat yang katanya kita butuh kepadanya, kepada rahmatnya, kepada rezekinya, karunianya. Bagaimana kita tidak mengingatnya? Bagaimana kita berpaling dari berzikir kepadanya? Aneh, ajib sidang Idul Jumat yang hati cintai karena Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Oleh sebab itu Allah larang kita, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kata Allah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ayatnya kita sering sekali dengar. Bahkan banyak kita yang mungkin jadi imam terus baca ayat tersebut. Wala takunu kalladzina nasullah. Dia baca dengan begitu indahnya. Tapi adakah yang dia baca tersebut terpraktek dalam kehidupannya? Senantiasa dia ingat kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap kondisi dan keadaan. Mau makan ingat Allah, keluar rumah ingat Allah, masuk rumah ingat Allah, mau masuk WC ingat Allah. Bahkan khatib selipkan satu faedah ilmu, bahwa mungkin ada orang bertanya, Pak Khatib, gimana orang masuk kamar mandi, boleh nggak dia ngingat Allah, zikir kepada Allah di dalamnya? Khatib katakan boleh, bil qalb, dengan hati. Yang nggak boleh itu bil lisan, di dalam WC, di kamar mandi, di WC nggak boleh. Kita masuk kamar mandi udah di dalam, di tempat kotor, WC dan seterusnya, kemudian di situ kita menyebut nama Allah, la haula wala quwwata illa billah, astagfirullah, nggak boleh. Tapi mengingat Allah dalam hati dimanapun, kita dituntut untuk mengingat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Makanya Nabi dikatakan kana yadhkurullah ala kulli ahyanih.
adalah Allah Azza wa Jalla, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi, dimanapun beliau sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah Azza wa Jalla. Hatta di kamar kecil yang mungkin enggak boleh secara lisan kita berzikir menyebut nama Allah, dalam hati tidak terlarang. Sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah tabaraka wa taala. Dan ini khatib pelajari karena pernah pertama kali khatib ya sampai pemikiran itu dalam hati khatib. Ini kalau kita dalam kamar mandi boleh enggak mengingat Allah dengan hati? Khatib cari ilmunya, ternyata boleh. Ya. Karena kita ingin berusaha banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Ya. Mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak bisa persis seperti beliau alaihi salatu wasallam. Jadi jangan lupa Allah. Yang ada kita disuruh oleh Allah untuk banyak mengingat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah berfirman di Al-Ahzab ayat yang ke-41 sampai 43, Allah berfirman ya bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ini buah manis daripada kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla, uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian, sucikan Allah baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Huwallazi yusalli 'alaikum. Dialah Allah yang senantiasa berselawat kepada kalian. La ilaha illallah. Dengan kita banyak zikir kepada Allah, Allah berselawat kepada kita. Apa kata penjelasan para ulama? Apa makna Allah berselawat kepada hamba-hambanya? Ats-tsana 'alaihim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan terus menyanjung hamba. Makna selawat dari Allah kepada hamba, maknanya Allah menyanjung, memuji-muji, mengeluh-elukan seorang hamba yang banyak berzikir di hadapan siapa? Al-Mala'il A'la. Di hadapan masyarakat langit sana, yaitu di hadapan para malaikat yang enggak pernah berdosa, disanjung-sanjung nama jamaah sekalian yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana kita bisa viral di langit kalau kita enggak pernah berzikir kepada Allah? Ngapain viral di dunia tapi enggak viral di langit sana? Mending kita manusia yang nyelip di muka bumi, enggak dikenal orang, tapi kita dikenal di langit sana. Uwais ibn Amir al-Qarani, Uwais al-Qarani, hamba yang keselip di dunia, enggak viral, tapi dia viral di langit sana. Sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian Allah katakan bahwa huwallazi yusalli 'alaikum. Dia Allah yang senantiasa berselawat kepada kalian dengan sebab kalian banyak zikir. Ya, Allah berselawat kepada seorang hamba, menyanjung hamba tersebut di hadapan para malaikat. Wa malaikatuhu, bahkan bukan hanya Allah yang berselawat, bahkan para malaikat di langit sana berselawat kepada jamaah semua yang banyak berzikir kepada Allah. Tapi ingat, zikir adalah ibadah, dan ibadah harus ngikut tata cara syariat. Jangan bikin cara-cara tersendiri yang tidak dituntun dan tidak diajar oleh syariat. Itu camkan. Jangan sampai kita banyak zikir sia-sia, enggak mendatangkan pahala. Kenapa? Enggak sesuai ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu sidang Idul Jumat yang dicintai Allah Ta'ala, bahwa malaikat pun berselawat kepada manusia, hamba-hamba yang banyak zikir kepada Allah. Apa makna malaikat berselawat kepada seorang hamba yang dia banyak zikir kepada Allah? Makna selawat malaikat kepada hamba adalah apa? Mereka terus mendoakan kebaikan untuk kita, mendoakan ampunan kepada Allah untuk kita, mendoakan rahmat kepada Allah untuk kita. Itu makna daripada selawatnya para malaikat kepada hamba-hamba yang banyak berzikir. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk Allah keluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dan adalah Allah terhadap orang-orang yang beriman sangat-sangat sayang. Allah sangat-sangat sayang terhadap orang-orang beriman. Dan di antara hikmah besar dari berzikir kepada Allah sidang Idul Jumat yang khatib cintai, dan ini kita akhiri dengannya khutbah yang pertama, bahwasanya apa? Dengan kita banyak zikir kepada Allah, Allah dekat dengan kita. Apa yang kita perlukan lagi kalau Allah sudah dekat dengan kita? Sebagian orang bangga ketemu sama pejabat fulan,
bertemu sama Syekh Fulan, Habib Fulan, Tuan Guru Fulan. Kemudian dia selfie, numpang Pak Yai selfie. Kemudian di-share, saya sedang bersama Fulan, saya sedang bersama Zakir Naik, saya lagi bersama Syekh Fulan, Habib Fulan. Bangga dia. Senang dia bersama makhluk. Ya, subhanallah, mencintai. Kenapa kita enggak lebih senang? Kenapa kita enggak lebih bangga dengan apabila Allah Subhanahu wa taala bersama kita, dekat dengan kita, walaupun kita enggak bisa selfiean sama Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Karena kita hanya bisa melihat Allah kelak di akhirat, sidang Idul Jumat yang hati cintai Subhanahu wa taala. Kenapa kita enggak senang? Kenapa kita enggak berjuang? Kenapa kita enggak semangat untuk bisa dekat dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalal? Ternyata Allah berikan solusinya kalau kita mau dekat dengan Allah, bersama dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalal, ya, ma'iyah khassah, kebersamaan yang khusus. Allah akan tolong kita, Allah akan lindungi kita, Allah akan jaga kita. Itu makna kebersamaan Allah dengan seorang hamba. Allah, ya, berfirman dalam hadithul qudsi dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadits Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini sahih li ghairihi, ya, sahih li ghairihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah berfirman, berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Allah berfirman, ana ma'a abdi, ya, aku senantiasa bersama hambaku, ma dzakarani wa taharrakat syafatah. Allah berfirman di hadis qudsi, saya senantiasa bersama dengan hambaku selama hambaku itu berzikir kepadaku, mengingat aku akan dekat dengan dia. Wa taharrakat syafatah, dan juga apa? Dua bibirnya itu senantiasa bergerak. Ini menunjukkan zikir yang paling afdal adalah apa? Bukan zikir mingkem, tapi gerakan lisan gerak, bibir gerak, itu zikir paling mantap, paling keren, ya. Karena Allah katakan taharrakat syafatah, ada usaha, ada semangat yang ditunjukkan dengan geraknya bibir berzikir kepada Allah. Sebagian salaf seperti Ma'ruf Al-Karhi, hatta dia mau dicukur kumisnya oleh tukang cukur, mulutnya tetap bergerak berzikir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Begitu salaf kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumin nalqah, amma ba'd. Sidang Idul Jumat yang hati cintai karena Allah Azza wa Jalla, penghalang terbesar yang membuat seorang hamba lalai dari berzikir kepada Allah tiada lain tiada bukan, banyak penghalangnya, banyak sebab orang berpaling dan lupa dari berzikir kepada Allah. Tapi penghalang atau sebab besar, terbesar yang menjadikan orang lalai, bahkan lupa, bahkan berpaling dari berzikir dan mengingat Allah Azza wa Jalla, al-ightirar bizinatil hayatid dunya, yaitu tertipu dengan perhiasan kehidupan dunia. Yang namanya perhiasan dunia, harta benda yang mahal-mahal, yang branded dan seterusnya, ya. Ya, bisnis ini, bisnis itu, usaha ini, usaha itu dan seterusnya, yang menarik semua karena mendatangkan fulus rata-rata, menarik, menyenangkan, perhiasan indah, ya, menyilaukan. Sidang Idul Jumat hati cintai Subhanahu wa taala, sehingga apabila perhiasan dunia tersebut telah memenuhi hati seseorang, sibuk dengan memikirkan urusan dunianya, bisnisnya, usahanya, ya, hotelnya, ya, dan yang lainnya dari urusan-urusan dunia, hartanya yang bertumpuk-tumpuk, ATM-nya yang berlipat-lipat banyak, itu menjadikan apa? Hatinya penuh, sehingga enggak ada space lagi untuk apa? Untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kalaupun ada, secuil di pojok hatinya. Dominan hatinya 99% mungkin dari hatinya sudah dipenuhi dengan apa? Urusan dunia. Ini penyebab utama seseorang apa? Berpaling dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini wallahi wa billahi wa tallahi azab.
Ini azab sidang Idul Jumat yang Khatib cintai. Nggak nyadar kita kalau ternyata tatkala kita dijadikan sibuk dengan sesuatu yang kita senangi di dunia ini sehingga lupa kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, itu azab yang disegerakan pada hakikatnya. Itu azab yang disegerakan. Ya. Itu azab yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita disibukkan dengan hal-hal yang dicintai, yang disukai, berbau perhiasan, berbau hal-hal yang berbau dunia dan seterusnya, sehingga melalaikan kita dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Itu hakikatnya adalah azab sidang Idul Jumat yang Khatib cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dia susah untuk lepas dari kungkungan azab tersebut, ya bagaimana orang dia senang. Yang namanya zinah, perhiasan, harta dan yang lainnya, itu kan menjadikan hati condong. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khayli wal musawwat dan seterusnya. Itu kan menjadikan hati condong perhiasan-perhiasan tersebut yang mencintai. Jadi susah dia untuk bisa lepas dari kungkungan azab tersebut, yang menjadikan dia menjadikan dia berpaling dari mengingat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Hanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lah yang bisa terlepas dari kungkungan azab tersebut. Mungkin orang enggak akan setuju dikatakan bahwasanya ketika orang terkungkung atau cinta senang dengan hal-hal yang banyak berbau dunia yang sangat banyak yang dia sangat senangi sehingga melalaikan dia dari mengingat Allah Azza wa Jalla, enggak setuju mungkin kalau itu dikatakan azab. Pada hakikatnya itu kata para ulama adalah azab. Sebelum azab di akhirat kelak, waliyadzubillah. Sidang Idul Jumat Khatib cintai karena Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi penulis mengatakan wal ghaflatu maraduhu, bahwasanya kelalaian adalah penyakitnya. Lalai dari mengingat Allah itu adalah penyakit hati. Fal qulubu maridah, hati itu benar-benar bisa sakit loh. Wa shifa'uha fi dzikrillah taala, dan obatnya sekali lagi adalah ada pada berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kama qila, sebagaimana dikatakan oleh seorang pujangga, idza maridna tadawaina bi dzikrikum fanatruku dzikra ahyanan fanantakisu. Bahwasanya kami kalau sakit, kami biasanya kalau sakit, kadang-kadang kalau kami sakit, kami mengobati diri dengan mengingat diri kalian. Mungkin ada orang-orang yang dicintai dalam kehidupan dunia ini, ketika dia merasakan kegundahan, sakit hati dan yang lainnya, dia merasakan hal-hal yang tidak enak dan seterusnya, tapi dengan dia mengingat seseorang, mungkin menjadi tentram hatinya. Bisa jadi tenang jadinya, terasa sembuh hatinya yang sakit dengan dia mengingat sebagian orang yang dicintai misalnya. Kemudian fanatruku dzikra ahyanan fanantakisu. Tapi kadang-kadang kalau kami lupa kepada diri kalian, kadang-kadang kami menjadi enggak baik gitu. Contoh misalnya ketika seorang mungkin di hatinya seorang guru, seorang alim yang saleh, itu yang sangat dia muliakan, yang sangat dia cintai, yang kadang-kadang ketika dia merasakan sesuatu yang dalam hatinya kegundahan dan seterusnya, ingat akan si ustadz, si alim, si orang soleh dan seterusnya, pesan-pesannya, nasihat-nasihatnya dan seterusnya, akhirnya bisa sembuh, semangat lagi dan seterusnya. Yang kemudian sebaliknya kalau dia lupa, akhirnya dia jadi nggak baik. Ini dengan makhluk. Kadang-kadang orang dengan dia ingat makhluk, dia menjadi bisa lebih tenang. Kadang-kadang. Lalu bagaimana dengan Rabbnya makhluk? Tidakkah kita akan menjadi lebih tenang, bahkan sembuh penyakit hati kita dengan kita banyak mengingatnya? Cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, efek baik, efek positif daripada orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan sampaikan di khutbah yang akan datang insyaallah. Jalaul qalbi, hati itu akan bersih, bercahaya hati tersebut. Karena hati itu jamaah yang Khatib cintai, dia bisa berkarat sebagaimana tembaga mungkin bisa berkarat, sebagaimana besi bisa berkarat, hati pun bisa berkarat dengan dosa dan maksiat, dan yang bisa menjadikan dia kinclong kembali, bersih kembali, diantaranya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beda antara hati yang banyak zikir kepada Allah dengan hati yang langka bahkan berpaling dari berzikir kepada Allah. Hati yang banyak zikir kepada Allah
dia seperti orang yang hidup. Sedangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah, dia seperti orang yang mati. Nanti kita akan sampaikan di khutbah-khutbah yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.